kolaborasi itu membantu kita untuk critical thinking. Jadi ketika kita berkolaborasi dengan teman kita, sebetulnya kita melatih diri kita sendiri untuk lebih kritikal. Ya. Kemudian berikutnya, ini juga contoh, kita bisa membuat survei pakai Google Forms, dan survei ini bisa dibuat secara kolaboratif. Menariknya dari survei ini, kamu bisa buat form dan kemudian hasilnya itu akan langsung, kamu bisa membagikan survei ini lewat email atau kasih linknya ke kawan-kawan kamu atau ke siapa target kamu, dan hasilnya itu akan langsung masuk ke spreadsheet. Jadi kamu tidak lagi manually data entry. You are going to use the time for more important things rather than data entry, and that is important. Ya. Kemudian satu hal lagi tadi ketika kita bicara network, ya, bagaimana cara membangun network. Ini adalah hal yang menarik. Kamu bisa menggunakan Google Spreadsheet untuk merencanakan event, untuk merencanakan perpisahan kelas atau acara makan-makan atau acara apapun yang kamu gunakan sebetulnya untuk membangun network kamu. Ini ini spreadsheet seperti Excel, ya. Tapi bedanya adalah bisa digunakan secara kolaborasi. Dan kemudian kita masih bicara tentang network, ya. Nah ini tadi yang siapa namanya, Rebecca share. Kita bicara mengurangi waktu meeting kita dan membuat waktu meeting kita menjadi lebih produktif. Seperti ini contohnya, misalnya cuma sekedar hangout saja dengan teman-teman kos kalian, atau dengan teman-teman grup kalian, atau dengan teman-teman geng kalian, itu bisa digunakan secara fun seperti itu. Berikutnya juga contoh ketika kalian tadi sibuk dengan extracurricular activities, satu hal yang bisa kalian lakukan yang membuat kalian involved atau membuktikan kalian involved, ketika kalian mau memberikan waktu kalian untuk membuat site untuk klub kalian, untuk himpunan kalian. Ini Google Site. Google Site itu contoh. Jadi seperti website, memang website itu tapi dengan dibuat dengan cara lebih simpel. Kalian bisa membuat website ini sendiri. Nanti saya kasih contoh juga yang aslinya, yang benar seperti apa. Kemudian berikutnya, tadi kita bicara extracurricular activities. Ketika kamu sibuk dengan banyak kegiatan lainnya, biasanya kita lupa, ya. Bukan cuma lupa waktu meeting, tapi juga waktu ke kelas. Bukan cuma waktu ke kelas, tapi juga waktu ujian. Ya, kadang-kadang juga lupa kapan submisi deadline tugas. Ya, yang paling menarik dari fungsi kalender adalah kamu bisa membuat kalender yang layernya lain-lain. Jadi saya layer yang warna merah untuk kelas, layer yang warna hijau untuk kegiatan kalian di basket. Untuk yang layer warna biru adalah kegiatan kalian di organisasi sosial dan lain-lain. Dan itu bisa dikombin di kalender kalian, dan kalian bisa membuat reminder yang itu akan di-sync ke handphone kalian. Jadi kegiatan apapun yang kalian punya itu akan di-remind lewat handphone kalian. Ya. Kemudian ketika kita bicara extracurricular activities, Google Form juga akan membantu kalian untuk membuat form registrasi. Dan yang menariknya, Google Form itu juga bisa menghasilkan hasil yang masuk ke spreadsheet dan langsung bisa dianalisa. Dia akan langsung bisa membuat diagram dan lain-lain sesuai dengan nanti fungsi-fungsi yang kalian mau. Kemudian berikutnya adalah, ini juga sangat penting. Tadi kan saya bilang, ya, ketika kalian punya banyak extracurricular activities, itu akan menjadi cutting edge kalian, ya, itu menjadi sesuatu pembeda. Nah, anak ini pintar, dia ikut curricular activities banyak, mungkin dia juga punya banyak jurnal yang dia publish dan lain-lain. Supaya dia nggak lupa dan supaya ketika nanti dia ada future employee atau employer yang mau lihat, dia buat site dia untuk menjadi personal bio dia. Dan personal bio ini jadi berfungsi hampir seperti resume, tapi ini menceritakan tentang achievement dia, tentang kegiatan dia, tentang extracurricular dia. Dan ini adalah menjadi satu dokumentasi sangat berharga buat masing-masing kita, apalagi yang sudah mau final year. Kemudian berikutnya adalah extracurricular activities. Nah ini tadi, ini adalah resume. Coba pikirkan, kalau kalian buat resume, terus kalian upload di Docs, jadi upload di cloud. Jadi ketika kalian bertemu dengan calon employer, atau misalnya kalian nggak tahu nih akan bertemu dengan calon employer, ternyata teman kalian bilang, saya kenal sama orang ini, tapi kita harus pergi sekarang, harus ketemu sama orang ini. Kalau kamu nggak bawa apa-apa, Google Docs ini bisa menjadi penyelamat kamu loh. Karena itu di-upload di cloud, dan kamu bisa akses ke account kamu, dan kamu bisa punya resume kamu secara digital. Jadi kamu membawa resume kamu itu dimanapun dan kapanpun. Itu adalah contoh-contoh yang bisa saya berikan. Ada banyak masalah-masalah lain yang setelah saya sharing dengan beberapa kawan-kawan dari GSA kemarin. Masalah-masalah seperti misalnya, kamu mau submit assignment online, tapi banyak deadline dan udah gitu LMS kalian mungkin lambat karena terlalu banyak yang masuk.
Juga mungkin ada yang ini menarik banget. Ada kawan saya di salah satu univ waktu itu yang dia bercerita dia orang programmer dan kemudian dia bilang biasanya kalau dia lagi kerja kelompok ngajarin temennya, mungkin dia yang paling pintar di dalam tim itu ya, ngajarin temennya kalau codingnya salah itu susah banget. Yang dia lakukan adalah dia hangout dan dia screen share dia punya window coding, kasih lihat temennya, ini kamu salahnya di sini loh. Dan dia melakukan itu. Ya, jadi buat dia sekarang dengan masalah lagi untuk ngajarin temannya coding. Tadi kalau jawaban yang pertama, submit assignment on time, kamu sekarang kalau misalnya kamu punya data-data kamu di cloud dan misalnya nanti kampus kamu atau institusi kamu mengadopsi Google Apps, dosen kamu juga lama-lama mereka akan terbiasa menggunakan, supposedly akan terbiasa menggunakan Google Apps. Dan hopefully dengan satu kebiasaan, nanti kebiasaan untuk mengumpulkan tugas itu semua nanti lewat cloud. Atau lewat at least lewat emailnya gitu. Dan reputasi Google yang emailnya baik, saya yakin itu bisa membantu permasalahan yang pertama. Jadi bukan cuma soal email, tapi juga bisa diupload ke cloud, bisa diupload ke site ketika site itu digunakan sebagai learning management system. Kemudian masalah seperti kalau ada dosen kamu masuk ke kelas, terus setelah dia selesai ngajar, terus dia bilang dia ada flash drive, dia bilang ini presentasi saya kasih ke ketua kelas yang bagi-bagi ya. Kira-kira kalian dapat slide-nya kapan? Udah dibaca. Ya kalau beruntung dapat, ya kalau beruntung. Kalau nggak beruntung, flashdisknya keburu hilang. Ya. Jadi kalau dosen kalian, ketika kalian dalam acara apapun terbiasa untuk mengupload ke cloud, itu tidak akan, permasalahan itu tidak ada lagi, karena kalian bisa mengakses ke cloud. Dan kalian bisa mendownload, bisa melihat itu sendiri, itu di cloud, ya. Hanya tinggal sharingnya saja diatur. Kemudian berikutnya tadi kebanyakan meeting. Oh ya, oke, kita bisa bikin hangout tadi meetingnya. Kemudian ini juga sangat berguna. Ketika kamu punya banyak assignment dan ketika kamu punya group assignment, biasanya apa yang terjadi? Kamu punya versi assignment-nya bisa versi 21 ya. Benar nggak? Kamu buat dulu versi pertama, terus kamu kirim ke teman kamu yang lain, dia buat versi kedua, kemudian balik lagi ke kamu buat versi ketiga, kirim lagi ke teman yang lain, jadi versi keempat, balik lagi kamu versi kelima, kirim lagi ke teman kamu, terus sampai ke versi 21. Akhirnya kamu bingung, yang mana ya yang versi latest-nya? Nah, itu tidak akan terjadi dengan adanya Google Docs, Spreadsheet, dan kawan-kawan. Ketika kamu ingin share big file, kayak misalnya tadi upload, tadi pagi siapa yang ada di sini? Lihat YouTube, siapa yang belum lihat YouTube Gangnam Style-nya JSA? Siapa yang belum lihat? Enggak, saya nggak kepengen ya, banget. Cuman ketika kalian mau mengupload video itu, dengan mudahnya sekarang kalian bisa mengupload itu ke Google Drive. Karena kalian akan dapat free 5 GB sebagai storage kalian. Mau di-upload bisa video, bisa drawing, bisa apapun. Ya. Kemudian dan itu bisa di-share dengan teman-teman kalian. Terus ketika tadi ya, ini tidak mengingat tanggal, bisa ditunjukkan dengan kalender. Kemudian ketika kalian ingin membuat site untuk proyek kalian, tapi nggak bisa programming, bisa menggunakan Google Site. Dari saya, sebegitu saja. Sekarang saya buka untuk tanya jawab dulu.